Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Wiratna Suminar dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Di sini saya ingin memaparkan aksi nyata saya mengapa kurikulum harus berubah. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan, kita harus menyiapkan seperangkat rencana yang berisi pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta seluruh rangkaian pembelajaran yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pembelajaran ya. Nah, kurikulum itu dikatakan sebagai titik awal hingga titik akhir dari pengalaman belajar dari murid. Jadi tadi dari awal karena berupa rencana hingga titik akhir, yaitu tujuan pendidikannya harus tercapai. Yang selanjutnya, kurikulum diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Iya, tentu diibaratkan jantung karena sangat pentingnya kurikulum bagi pendidikan. Kurikulum digunakan untuk memandu guru dalam proses belajar murid ya. Jadi dalam proses belajar dan mengajar, guru berpedoman atau beracuan atau dipandu gitu ya oleh kurikulum dalam proses mengajar. Selanjutnya, kurikulum itu katanya bersifat dinamis ya. Maksudnya itu adalah tidak tetap ya, tidak statis karena terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, maka dari itu kurikulum harus berubah salah satunya ya. Nah, yang selanjutnya kurikulum dikembangkan menyesuaikan dengan karakteristik sekolah. Karakteristik sekolah ini salah satunya adalah keadaan geografis ya, kemudian kebutuhan dari murid. Nah, adapun isu-isu kekinian yang membuat kurikulum itu harus berubah gitu ya. Salah satunya adalah perubahan iklim global. Kemudian teknologi digital di mana sekarang seluruh informasi atau seluruh kegiatan baik itu di luar pembelajaran maupun konteksnya pembelajaran sebenarnya dapat menggunakan teknologi digital atau secara online. Kemudian ada juga industri multinasional dan juga transformasi budaya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan dua kodrat. Yang pertama, kodrat alam, dan yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam ini diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, ya, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Nah, jadi sekolah itu pasti berbeda gitu ya kebutuhannya dengan anak-anak yang bersekolah, antara anak-anak yang bersekolah di kondisi geografis pantai juga dengan anak-anak yang bersekolah di yang lingkungan pegunungan. Itu pasti akan berbeda. Maka dari itu harus dipertimbangkan gitu ya, kurikulum itu mempertimbangkan salah satunya adalah kodrat alam. Tapi di sini juga ada kodrat zaman, di mana tadi setiap zaman itu pasti akan mengalami perubahan, perkembangan gitu. Misal dari zaman dahulu kala di mana seseorang tidak memiliki handphone, sekarang pada memiliki handphone gitu, itu pasti akan merubah yang namanya kodrat zaman dan kita harus berusaha mengikutinya gitu. Jadi jangan tertinggal dari kodrat zaman tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa beberapa kali kurikulum di Indonesia itu mengalami perubahan. Ya, sebenarnya perubahan-perubahan ini dimaksudkan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ya, namun, apapun kurikulumnya, apabila Tripusat Pendidikan
tidak bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan, maka semuanya akan sia-sia. Di sini ada tripusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Jelas keluarga itu adalah pendidik pertama gitu ya, yang harus mendidik anak sehingga anak tersebut memiliki pendidikan karakter atau agama yang kuat gitu di keluarga tersebut gitu ya. Kemudian ada peran serta masyarakat, karena kita ketahui bersama anak-anak itu hanya berapa jam di lingkungan sekolah. Selepas dia sekolah, justru dia menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga di lingkungan masyarakatnya. Jadi peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam membangun pendidikan bagi anak. Kemudian juga ada fasilitas dari pemerintah, yaitu mendirikan sekolah untuk mengembangkan potensi anak gitu. Maka dari itu, ketiga pusat pendidikan ini harus saling bekerja sama agar pendidikan berjalan dengan optimal. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan salah satu aspek saja gitu. Semuanya harus bekerja sama. Nah, jadi sudah tahu kan mengapa kurikulum harus berubah? Ya, tentu jawabannya adalah tadi mengikuti perkembangan zaman. Setiap zaman itu pasti ada kemajuan gitu. Ada eranya. Dengan adanya kurikulum yang bisa berubah, yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, itu diharapkan anak-anak mampu menjawab tantangan-tantangan pada zaman-zaman tersebut. Kemudian menyesuaikan dengan karakteristik sekolah. Tadi salah satunya adalah budaya gitu. Kemudian ada letak geografis, karena tadi disebutkan anak yang tinggal di lingkungan geografis alamnya itu pantai dengan pegunungan, itu pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari itu juga harus dijadikan acuan dan juga kebutuhan murid. Jadi seberapa hebatnya kurikulum itu harus mempertimbangkan yang paling utama adalah kebutuhan murid gitu ya. Karakteristik murid itu harus dipertimbangkan. Kemudian menyiapkan generasi yang mampu memandang ke depan dan visioner. Tadi dengan adanya kurikulum yang berubah, diharapkan generasi penerus bangsa atau anak-anak peserta didik itu mampu memiliki kecakapan atau bekal yang membuat dia bisa hidup di lingkungan masyarakat dengan visioner ya, atau mampu menjalankan visi-visi di dalam kehidupan gitu. Jadi tidak terbelakang ya. Mungkin seperti itu pemaparan aksi nyata dari saya. Apabila ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan dan kehilapan itu murni datangnya dari saya, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya di sini mengharapkan adanya umpan balik untuk proses perbaikan ke depannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.